Kepala Calista bergerak mengangguk kecil. Kedua bola matanya sedikit mendelik menatap Cesa. Sedikit keraguan dari sorot mata Calista sebelum melanjutkan bertanya. Anu, apa kau menyimpan ponsel milik gadis ini? Oh, maksudku ponsel milikku. Mendengar pertanyaan Calista yang terdengar asing di telinga. Ponsel? Bingung Cesa dengan alis berkerut aneh. Iya, ponsel. Atau telepon rumah juga nggak apa-apa sih. Di kamar ini nggak ada telepon sama sekali. Padahal ruangan ini terlihat mewah dan megah. Bibir Cesa berkedut dipaksakan tersenyum tenang walau diliputi kebingungan atas permintaan Calista yang sangat asing baginya. Maaf Nona, tapi saya kurang mengerti maksud dari perkataan Nona. Calista membuang napas kasar dan mengontrol emosinya yang mulai tersulut lagi. Berikan aku ponsel atau telepon rumah. Aku perlu menelepon kedua orang tua. Salah. Maksudku, aku perlu menelepon seseorang sekarang. Ini sangat penting. Tangan Calista menengadah meminta paksa. Jadi cepat, berikan aku ponselnya sekarang. Cesa yang semakin dibuat bingung, dia melirik telapak tangan Calista yang tengadah. Dengan tatapan bengong harus berkata apa lagi. Maaf, Nona, tapi saya benar tidak mengerti dari maksud permintaan Nona. Raut wajah Calista memerah memunculkan tanda-tanda kekesalan dari sorot matanya, yang mulai menajam serta alis menyatu sebal. Cesa, apa ini perintah dari tuanmu juga yang memerintahkan untuk menyita ponsel? Kalau dia melarangku menggunakan ponsel, baiklah, berikan aku laptop sekarang. Tangan Calista kembali tengadah meminta. Namun Cesa yang kebingungan dengan permintaan Calista yang terdengar sangat asing baginya, dia hanya bisa terdiam sampai berkeringat dingin bingung harus berkata apa lagi. Karena setiap perkataannya selalu dijawab oleh Calista yang malah semakin mengeluarkan permintaan asing lagi. Nona, itu saya, Lagi-lagi Calista menghembuskan napas kesal seraya memejamkan mata sejenak. Dia mencoba tetap tenang agar amarahnya tak terkuak keluar. Rupanya tuanmu itu benar-benar menyuruh gadis ini diam di kamar hanya untuk berbaring saja. Apa dia? Ucapannya tertahan saat melihat sorot mata Cesa yang menatapnya aneh. Sudahlah, lupakan. Pasrah Calista sebal. Dia sampai menyita semua alat komunikasi. Kalau gini aku tidak bisa tahu bagaimana kondisi tubuh asliku dan keluargaku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku bahkan tidak tahu ini negara Eropa bagian mana. Suasana kembali menjadi hening sesaat Calista menatap terpaku pada jendela terbuka yang dekat dengan ranjang. Dia yang masih terduduk setengah terbaring di atas ranjang menatap terawang keluar jendela yang memperlihatkan pemandangan halaman luas. Sebenarnya di negara mana gadis ini tinggal? Perancis kah? Belanda? Jerman? Atau Rusia? Irlandia. Kalau Inggris sih sudah jelas bukan. Karena bahasa yang mereka gunakan bukan bahasa Inggris. Tapi dilihat dari penampilan gadis ini serta interior bangunan, terlihat jelas kalau dunia ini dari bagian negara Eropa. Dan juga pikiran dia terputus tatkala dia teringat oleh gelar bangsawan yang dimiliki oleh si pemilik tubuh, yang jelas melambangkan kehidupan dunia orang-orang terhormat dan penting. Bentar. Calista kembali mengedarkan pandangannya ke setiap isi ruangan kamar tersebut. Dia begitu fokus dan teliti memperhatikan ruangan yang luas dipenuhi barang-barang mewah dan antik tersebut tanpa terlewatkan sedikit pun. Ini aneh.
benar-benar aneh. Perabotan di sini meskipun mewah tapi modelannya terlihat kuno. Ditambah di dalam kamar ini tak ada satupun barang elektronik yang berhubungan dengan listrik. Aneh, ini aneh. Jantung Calista berdegup sangat cepat, merasa shock mencoba menyangkal sebuah kalimat yang tiba-tiba muncul dalam otaknya, yang mengatakan bahwa dia saat ini tengah berada di dunia asing yang beberapa puluh tahun ke belakang dari abad 21. Perpindahan waktu atau reinkarnasi. Apa aku mengalami hal itu? Sebuah kalimat itu muncul begitu saja di pikiran Calista. Karena di kehidupan sebelumnya dia juga penyuka cerita fantasi termasuk tentang perpindahan waktu. Jelas dia tahu apa itu dengan kata reinkarnasi. Tidak, mana mungkin. Hal seperti itu bisa terjadi dalam kehidupan nyata. Dia menggelengkan kepala cepat-cepat menyangkal pemikiran tersebut, mencoba tetap berpikir logis. Sedangkan Cesa yang memperhatikan sedari tadi kembali bertanya dengan cemas. Nona, apa ada yang sakit? Yang diabaikan oleh Calista yang perasaannya semakin bercampur aduk, shock, bingung, heran, namun dia juga menginginkan jawaban yang bisa menjelaskan semuanya. Tapi semua bukti di sini mengarah ke sana. Apa benar aku mengalami hal yang mustahil terjadi, yaitu perpindahan waktu? Kedua tangan Calista memegangi sisi kepala dan menggelengkan kepala pelan, masih menyangkal kenyataan tersebut. Terulang kembali sebuah kilasan gambar mulai bermunculan di dalam ingatan, bertabrakan dengan ingatan kehidupan Calista dari dunia asalnya yang sebagai aliena terus berputar di otaknya. Apa ini? Calista menggeram merasakan pandangannya mulai berputar disertai rasa sakit berdenyut limbung. Nona, sadarlah, Nona. Cesa yang panik segera memegang kedua bahu Calista dan sedikit mengguncangnya sehingga gadis itu akhirnya kembali tersadar. Calista tersentak seketika, gambaran di kepalanya menghilang dalam sekejap. Dia seperti orang linglung mengerjapkan mata beberapa kali dan memijit pelipisnya yang masih menyisakan rasa nyeri berdenyut. Apa yang terjadi denganku? Tadi ingatan apa? Cesa menyodorkan segelas air putih ke hadapan Calista. Minumlah, Nona, agar sakitnya mereda. Calista menerima air itu tanpa berkata. Dia menenggak cairan bening tersebut sampai habis setengah gelas, lalu mengembalikan gelas air ke Cesa. Apa masih sakit, Nona? Yang dibalas gilingan kepala oleh Calista yang masih mengernyit merasa linglung. Aku harus memastikan dulu dugaanku kalau ini perpindahan waktu. Tapi sebelum itu, aku harus tahu dulu dunia macam apa ini. Baru setelahnya aku memikirkan cara kembali ke tubuh asalku. Keingintahuan Calista tentang dunia barunya itu sedikit demi sedikit mulai bermunculan bertumpuk dalam hati. Dan dia memutuskan ingin mencari tahunya agar dia bisa menemukan cara untuk kembali ke tubuh aslinya.